Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Trian Wahyu Saputra. Saya dari kelas A, dan di pertemuan kali ini kami akan membahas tentang ideologi Pancasila. Nah, bakal seru nih buat dibahas, ya kan? Jadi, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita simak videonya sampai akhir ya. Ada yang tahu nggak sih apa itu ideologi? Ideologi adalah gagasan atau jalan pikiran yang bertumpu pada suatu filsafat dan merupakan ciri khas suatu kelompok, mempengaruhi kebudayaan keseluruhan kelompok atau bangsa, serta membentuk peranan sosial politik bagi kelompok atau bangsa tersebut. Nah, dari pengertian tersebut, terdapat berbagai banyak macam ideologi, yaitu diantaranya ada ideologi kapitalisme, liberalisme, sosialisme, komunisme, fasisme, dan masih banyak lagi. Dan, untuk ideologi yang akan kita bahas kali ini, yaitu ideologi sosialisme nih. Jadi, untuk mengetahui bagaimana sih ideologi sosialisme itu, mari simak baik-baik ya. Let's go! Ideologi sosialisme muncul dari perkembangan kapitalisme di dunia. Sosialisme adalah pemahaman yang mengutamakan persatuan sebagai inti kehidupan atau tujuan dan kepentingan bersama. Negara harus selalu campur tangan dalam semua masalah kehidupan untuk mencapai tujuan negara. Tokoh-tokoh sosialisme. 1. Robert Owen. Ia adalah figur yang pertama yang mengembangkan benih-benih ide sosialisme. Owen selalu memperhatikan nasib pekerja kecil sepanjang hidupnya. Pemikiran tentang sosialisme dituangkan ke dalam sebuah bukunya yang berjudul Visi Masyarakat, sebuah isi tentang pembentukan karakter manusia. Dalam bukunya, ia mengatakan bahwa lingkungan sosial mempengaruhi pembentukan karakter manusia. Dia berusaha mencari untuk meningkatkan kesejahteraan pekerjanya. Yang kedua, Karl Heinrich. Dia menciptakan sosialisme berbasis ilmiah, dikenal sebagai ahli teori dan penyelenggara gerakan sosialisme di Jerman. Dia mengembangkan sosialisme secara radikal. Karya Karl Marx adalah Das Kapital dan dikenal karena fakta bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas dan bawah pemenang perang adalah kaum proletar. Sosialisme pada masa kolonial mendapatkan simpati dari masyarakat adat. Memahami sosialisme telah berdampak besar pada konsep dan membuatnya menjadi salah satu senjata untuk berurusan dengan kolonialisme dan imperialisme. Ada pemimpin di negara Asia dan Afrika yang tertarik pada ajaran sosialisme. Kemudian ada beberapa negara yang menganut ideologi sosialisme, yaitu diantaranya Cina. Pemerintah Cina sangat dominan dalam mengatur ekonomi negaranya. Banyak sekali perusahaan di Cina yang dikuasai oleh pemerintah. Belakangan, memang Cina perlahan terbuka terhadap kapitalisme, namun tetap saja secara resmi Cina adalah negara sosialis. Kemudian, yang kedua adalah negara Denmark. Di Denmark, pajaknya adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Namun, kesejahteraan di negara ini sangat merata. UMKM di Denmark tumbuh subur. Kesetaraan adalah suatu nilai yang sangat penting bagi pemerintah Denmark. Kemudian yang ketiga adalah negara Finlandia. Masyarakat Finlandia menikmati standar hidup yang begitu tinggi. Sistem pendidikan di Finlandia adalah yang terbaik di dunia. Uniknya,
Sekolah di Finlandia gratis. Bahkan ada makan siang yang gratis juga loh. Kelebihan ideologi sosialisme. Tentunya terdapat beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar bagi pemerintahan negara tertentu untuk memakai salah satu ideologi sebagai ideologi ekonominya. Sama halnya dengan digunakannya ideologi sosialisme dalam kehidupan bernegara ini. Terdapat kelebihan yang menjadikannya berguna sebagai ideologi suatu negara. Apa saja yang menjadi kelebihan dari ideologi sosialisme? Berikut beberapa kelebihan ideologi sosialisme. 1. Tingkat efisiensi yang tinggi. Kelebihan pertama dari penggunaan ideologi sosialisme sebagai ideologi ekonomi suatu negara ialah adanya tingkat efisiensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, yaitu sarana-prasarana produksi tidak mengalami tertinggalan dalam kekuatan pasar. Sarana produksi diatur dan dikendalikan oleh otoritas perencanaan negara untuk menuju target ekonomi yang sesuai. Otoritas perencanaan tersebut membuat survei sumber daya secara lengkap dan memanfaatkannya dengan cara yang seefisien mungkin. 2. Kesejahteraan masyarakat yang lebih besar. Hal tersebut dikarenakan di dalam ideologi sosialisme tidak terjadi kepemilikan pribadi atas sarana dan prasarana produksi. Di dalam ideologi ini pula sudah menjadi kewajiban setiap diri warga negara untuk bekerja keras dan membayar pajak sesuai kemampuan dan kemampuannya. 3. Tidak terjadi praktek monopoli. Kelebihan dari penerapan ideologi sosialisme yang selanjutnya yaitu terbebasnya suatu negara dari praktik monopoli yang biasanya terdapat di dalam masyarakat kapitalis. Hal ini tidak terlepas dari faktor kepemilikan negara atas setiap sarana-prasarana produksi. Dengan demikian, eksploitasi oleh perusahaan yang melakukan monopoli tidak ada. Sebagai ganti dari monopoli oleh pihak swasta, terdapat monopoli yang dilakukan oleh negara-negara atas sistem produktif. Namun, tujuan dari hal ini ialah kesejahteraan rakyat. 4. Tingkat fluktuasi bisnis yang rendah. Salah satu kelebihan dari penerapan ideologi sosialisme dalam sektor ekonomi suatu negara ialah dalam ideologi ini, tingkat fluktuasi bisnis rendah atau cenderung tidak ada. Umumnya, kegiatan ekonomi telah terencana, sehingga pemerintah dapat mengkoordinasikan tindakan dari berbagai unit produksi. Hal ini dapat mencegah adanya diskriminasi antara tabungan dan investasi. Selain itu, dengan perencanaan yang matang, pemerintah memanfaatkan sepenuhnya segala sumber daya yang ada. Dengan demikian, kegiatan produksi dapat terkendali dan menghindari kecenderungan deflasi secara umum. 5. Pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kelebihan terakhir dari ideologi sosialisme ialah pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dengan adanya perencanaan yang baik oleh negara, maka hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu kekurangan ideologi sosialisme. Selain memiliki kelebihan, tentu ideologi sosialisme juga memiliki kekurangan yang membuatnya tidak digunakan oleh negara-negara tertentu. Mengingat ideologi sosialisme merupakan hasil pemikiran manusia. Kekurangan ideologi sosialisme yang pertama yaitu kurangnya kebebasan ekonomi. Dalam ideologi ekonomi sosialisme, semuanya dikendalikan oleh negara. Rakyat tidak diizinkan untuk memiliki aset produksi apapun, pekerja pun diberi tugas khusus dan tidak diperbolehkan untuk mengubah tugasnya tanpa ada persetujuan dari negara. Yang kedua, konsumen menderita. Kekurangan dari ideologi sosialisme yang kedua ialah konsumen menjadi pihak yang kalah. Adanya kedaulatan konsumen menjadi tidak berlaku di dalam ideologi ekonomi sosialisme. Konsumen tidak dapat menikmati hak-hak konsumen seperti yang terjadi dalam ideologi kapitalisme. Yang ketiga, tidak adanya kebebasan politik. Di dalam ideologi sosialisme, kebebasan untuk berbisnis, memilih pekerjaan, dan banyak kebebasan penting yang lainnya untuk ekonomi yang makmur tidak ada. Akibatnya, semangat dari demokrasi menjadi lemah. Kebutuhan dasar dari rakyat memang terpenuhi, namun pemenuhannya sendiri tidak terlepas dari terkendalikannya kebebasan berpolitik dan berekonomi. Dan yang keempat, tidak terjadinya kompetensi ekonomi.
Kekurangan ideologi sosialisme yang terakhir ialah tidak adanya kompetensi ekonomi. Hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi sepenuhnya dijalankan oleh negara. Akibatnya, tingkat kreativitas produsen menjadi rendah dan daya cipta inovasi produk juga menurun, sehingga produk cenderung monoton dan tidak berkembang. Ya, mungkin segitu saja untuk pembahasan tentang ideologi Pancasila dari sosialisme. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pembahasan yang kurang detail atau kurang enak didengar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.